Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya, Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ratusan warga di Kabupaten Mimika, Papua menggelar unjuk rasa untuk mendukung daerah otonom baru atau DOB di kantor Bupati Mimika pada Rabu 13 April, sekira pukul 10 pagi. Aksi dilakukan mengatasnamakan 7 suku di Kabupaten Mimika dan paguyuban ini berlangsung cukup lama dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marcel. Baik, benar sekali rekan Firda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga Timika, baik orang asli Papua maupun simpatisan atau paguyuban yang dilakukan kemarin, bahwa aksi damai ini berjalan lancar dan aman. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait aksi ini tidak dikawal begitu dekat dari pihak kepolisian, karena aksi yang dilakukan merupakan aksi damai dan bisa dikatakan juga bahwa baik untuk melakukan aksi, menyuarakan apa yang telah direalisasikan oleh pemerintah pusat terkait daerah otonomi baru DOP di Papua Tengah atau Provinsi Papua Tengah yang nantinya akan beribu kota di Kabupaten Mimika. Namun dapat saya tambahkan juga bahwa terkait aksi ini kemarin mereka datang di kantor Bupati sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, di mana dikawal ketat oleh personil gabungan baik BRIMOB dan polisi di lokasi tersebut. Aksi ini sebagai bentuk aksi di mana seluruh warga masyarakat Kota Timika sudah siap untuk daerah pemekaran baru, otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Kabupaten Mimika. Ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Aksi ini juga menjadi salah satu aksi yang di Papua khususnya, yang salah satunya mendukung daerah otonomi baru atau DOP di tanah Papua, salah satunya yaitu Mimika. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi ini ada beberapa poin penting yang dihasilkan, yaitu warga masyarakat meminta semua dukungan elemen masyarakat dan unsur pemerintah untuk sama-sama mendukung DOP yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika nantinya akan menjadi ibu kota provinsi. Aksi ini juga memang membutuhkan banyak komentar dari beberapa pihak seperti yang tidak mendukung DOP dan lain sebagainya. Namun aksi ini dapat berjalan lancar, di mana aksi ini dikerahkan massa antara lain yaitu 7 suku, diantaranya 5 suku kerabat dan 1 suku besar yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu suku Angmume dan suku Kamoro. Jadi aksi kemarin dipimpin langsung oleh ketua aksi, yaitu Bapak Yance Yohanes Boyau, di mana dia juga yang menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dapat saya tambahkan juga bahwa aksi ini diterima oleh Kepala Badan Kes Bangpol, yaitu Payan, di mana aksi ini nantinya akan diteruskan ke pimpinan teratas seperti Bupati dan Wakil Bupati dan begitupun Sekda. Dapat saya tambahkan juga, Firda, bahwa untuk aksi yang digelar ini memang sudah direncanakan beberapa waktu lalu, dan selama berjalannya aksi semuanya teratur dan terarah. Jadi warga masyarakat Mimika dan daerah wilayah Kabupaten Mimika dan juga Provinsi Papua Tengah seperti wilayah Mapego diharapkan mendukung aksi ini guna memperlancar pembangunan. Itu intinya. Dan juga saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Yance, bahwa aksi ini juga mengingat para siswa atau orang-orang yang memiliki banyak ijazah namun tidak bekerja. Mereka berharap agar dengan adanya pemekaran DOP nantinya bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja, khususnya putra putri asli Papua. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Marcel dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Marcel dari Kepala Suku Kamoro, Yance Yohanes Boyao. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala kampung, lembaga, forum, organisasi masyarakat budaya adat Sepago mendukung penuh rekonsiliasi menuju Papua damai. 2. Mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tentang dan menerima keputusan Timika menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. 3. Mendorong sosialisasi keberlanjutan otonomi khusus demi kesejahteraan masyarakat budaya adat Sepago. 4. Mari kita bersama-sama mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang sudah ditetapkan dalam hal ini pemekaran Provinsi Papua, keberlanjutan OTS demi menuju Papua damai dan bermartabat. Sepago bisa, Sepago bisa, Sepago bisa. Seorang pria bernama Dia Ulhak menjadi tersangka ketiga yang diamankan Polda Metro Jaya karena melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando Senin 11 April. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh 6 orang tersangka saat Ade Armando memantau demo mahasiswa di depan gedung DPR RI. Akibatnya Ade Armando yang dikenal sebagai pegiat media sosial tersebut mengalami babak belur. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat diinformasikan sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap tersangka ketiga di Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, yaitu Dia Ulhak. Dia Ulhak sendiri merupakan satu dari 6 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya karena melakukan pengeroyokan atau aksi anarkis dalam demo yang dilakukan oleh BEM SI di depan gedung DPR MPR kemarin hari Senin 11 April 2022. Dapat disampaikan juga bahwa dari informasi yang didapatkan, Dia Ulhak sendiri diamankan oleh Polda Metro Jaya di sebuah pondok pesantren yang berada di bilangan Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu 13 April 2022 dini hari menjelang waktu sahur di suatu tempat. Dalam kesaksiannya, tribunjakarta.com berhasil mendatangi menyambangi pondok pesantren di mana Dia Ulhak berhasil diamankan polisi, yaitu di kawasan Kecamatan Serpong. Dari pengurus SI, seorang pengurus pondok pesantren tersebut mengatakan bahwa Dia Ulhak ini bukan merupakan anggota ataupun pengurus dari pondok pesantren tersebut. Namun Dia Ulhak memang seringkali tergabung dalam acara-acara atau sebuah majelis taklim yang diadakan di pondok pesantren tersebut dan terkenal aktif. Dia Ulhak sendiri kadang memang menjadi khotib cadangan di dalam pondok pesantren tersebut dan juga menjadi MC dalam sebuah acara majelis taklim yang digelar di kawasan Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Detik-detik penangkapannya juga Dia Ulhak sendiri ternyata tidak melakukan perlawanan alias kooperatif terhadap polisi, dan dia juga pria 25 tahun ini juga diketahui mengakui kesalahannya dan juga hendak menyerahkan diri kepada polisi, sehingga dalam penangkapan tersebut yang dilakukan di pondok pesantren di kawasan Kecamatan Serpong dilakukan secara cepat, juga tidak ada keributan woro-woro di dalam penangkapan tersebut. Dia Ulhak sendiri mengakui perbuatannya, yaitu melakukan anarkis dan juga melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando, sehingga Ade Armando mengalami luka di bagian tubuh dan sekujur tubuhnya. Dan memang saat hari Selasa 12 April 2022 dia mengakui kesalahannya dan mengakui perbuatannya kepada anggota di pondok pesantren tersebut. Namun saat ditemui di lapangan, SI pengurus pondok pesantren tersebut yang juga mengenal akrab dengan Dia Ulhak ini mengakui kalau Dia Ulhak mengatakan bukan pemukul pertama atau yang menjadi provokator pemukulan dan pengeroyokan terhadap Ade Armando.
dia Ulhak sendiri mengakui dan juga mengatakan kalau dirinya itu hanya ikut-ikutan dan terpancing emosi saat Ade Armando dipukuli oleh beberapa oknum yang juga merupakan rekannya sendiri di dalam aksi demo tersebut. Namun santer diberitakan bahwa Ade Armando, maksud kami dia Ulhak ini merupakan sosok yang pertama kali memukul Ade Armando hingga babak belur. Makanya saat mau menyerahkan diri kepada kepolisian, ia Ulhak sempat mengurungkan niat karena pemberitaan yang begitu masif terhadap dirinya sehingga ia sempat untuk berpikir 2 kali untuk menyerahkan diri. Namun dengan ajakan dan juga oleh nasihat dari guru besarnya di pondok pesantren tersebut, akhirnya dia Ulhak memutuskan untuk menyerahkan diri pada hari Rabu 13 April 2022 di pondok pesantren di kawasan Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Begitu yang dapat dilaporkan dari Tangerang Selatan, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Ega atas laporannya mengenai kesaksian atau pengakuan dari Dia Ulhak, tersangka pemukulan Ade Armando. Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang ibu rumah tangga atau IRT warga desa Pulau Baroh, Semalanga, Biren, menemukan satu bayi laki-laki di dekat musola keramik kompleks RSUD Biren pada Rabu 13 April dini hari. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi ditutupi dengan kain batik, kain bedung, satu kain kuning dengan botol susu. Ibu bernama Rosdiana ini mulanya hendak melaksanakan sholat Isya dan pergi ke musola kompleks rumah sakit yang berdekatan dengan ruang persalinan. Saat akan beribadah, ia mendengar ada suara tangisan bayi di belakang musola tersebut. Untuk mengetahui informasi mengenai kronologi hingga kondisi saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Serambi News Indonesia, ada Yusmandin Idris yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusman. Terima kasih, Firda. Kasus temuan bayi di rumah sakit yang ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga Rosdiana saat menjenguk ibunya sakit ditemukan pada sekitar pukul 01.30 WIB Rabu dini hari. Bayi tersebut kemudian dibawa ke ruang UGD Rumah Sakit Biren dengan dilihat dengan kondisinya sangat sehat dan normal dan diperkirakan sudah berusia 5 hari ditemukan. 5 hari ditemukan dan di sampingnya terdapat botol susu, kain bedung dan kain batik serta satu kain lainnya. Penanganan selanjutnya dilakukan perawatan di ruang ponek, kemudian diambil alih penanganan oleh tim Dinsos Biren dan kemudian dibawa ke ruang perawatan bayi untuk penanganan kebutuhan bayi susu ataupun kebutuhan lainnya. Pada sisi lain, Kapolres Biren AKPP Mika Hadiudia melalui Kasat Reskrim Arif Sukmawibowo mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan siapa orang tua bayi yang membuang bayi atau meletakkan bayi di musola kompleks tersebut. Sampai saat ini belum diperoleh informasi apakah sudah ada tersangkanya atau belum. Namun penanganan bayi masih dirawat di Rumah Sakit Biren dengan pengawasan dari pihak tim medis dan juga anggota Polres Biren. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Yusman dari Serambi News Indonesia. Selamat bertugas kembali dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Yusman dari Rosdiana, IRT asal Semalanga. Berikut liputannya untuk Anda. Pernah nak kemayang kalau saya mah. Mungkin bayi. Mungkin bayi pak. Ini agak hanya depan lalu nama bersatu nak pak. Soalnya nak baru lahir selalu tempat sinyak tu. Baru lahir kan kan dia kata ada buka punya kat ikli 20 tahun Menang dia bayi trip dia dari nak karena kamu tu Itu nak bawa ini apa? Aku tu bapak kat masa bapak benar dia bapak ya. Jadi kat pada saya kedai lah dia bapak benar surat trip. Bayang bak balian kan? Bagi bak balian. Bayang kalau masa umum belanja ada sepi tak di mana urang memang. Urang nak belanja kan makan Cina. Jadi contohnya sembahyang. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan warga desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota di gerobak bakso pada Rabu 13 April sore. Bayi malang tersebut ditemukan warga sekitar terbungkus dengan kain putih dilapisi selendang batik yang dibungkus dengan plastik bening. Dari informasi yang dihimpun, bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh Mansyur, pedagang buah yang ada di samping gerobak bakso tersebut. Saat itu dirinya mencium bau tak sedap yang bersumber dari gerobak bakso yang sudah 3 hari ditinggal oleh pemiliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Muzakir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muzakir. Ya, selamat siang rekan Bilda.
Ya, silakan. Halo. Ya, baik, terima kasih. Dapat kami laporkan jika kemarin sore terjadi penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki. Sosok bayi tersebut ditemukan di gerobak bakso yang berada di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota. Bayi malang tersebut ditemukan terbungkus dengan kain putih dan dibalut dengan kain selendang bercorak batik, kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening. Penemuan bayi malang ini membuat heboh warga sekitar. Ratusan warga, baik pengguna jalan maupun warga setempat, berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut. Awalnya, penemuan bayi tersebut ditemukan oleh Mansur yang merupakan pedagang es buah yang berada di samping, yang berjualan di samping gerobak bakso tersebut. Nah, kebetulan gerobak bakso tersebut sudah 3 hari tidak berjualan dengan alasan sakit dan ada kegiatan keluarga. Nah, setelah mencium bau busuk tersebut, Mansur langsung mengecek ke dalam gerobak tersebut dan ditemukan sesosok bayi tersebut. Nah, oleh warga kemudian dilaporkan kepada Polsek setempat dan anggota Polres dibantu Polsek setempat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut sampai saat ini belum ditemukan titik terang terhadap siapa pembuang bayi tersebut. Ya, polisian masih melakukan penyelidikan terhadap dan memeriksa beberapa saksi terkait penemuan tersebut. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Musakir dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Maestro Jenar, 17 tahun, siswa SMKN 1 Kota Bumi menjadi korban bullying dan pemukulan yang dilakukan oleh W. Atas dugaan ini, Maestro didampingi oleh orang tuanya, Ferdinand Atik, melapor ke Polres Lampung Utara pada Rabu 13 April. Aksi bullying dan pemukulan ini terekam dalam sebuah video berdurasi 12 detik yang diduga direkam oleh R, rekan dari W. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Anung Bayu Ardi yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Bayu. Bisa dijelaskan bahwa Maestro Jenar merupakan salah satu siswa SMK Negeri Kota Bumi. Saat itu korban datang ke tempat perkampungan pelaku yang diduga mereka sudah berkumpul. Di sana korban mendapatkan ancaman bahwa akan ditantang oleh pelaku. Namun itu hal tidak benar. Karena itu korban datang ke kampung mereka. Di sampainya tempat pertemuan tadi, korban langsung diminta push up oleh pelaku yang kemudian diduga direkam oleh pelaku R dan kawan-kawannya. Selain itu juga korban disuruh push up serta direkam selama 12 detik. Video itu tersebut kemudian diduga tersebar dan disebar oleh pelaku. Saat ini Polres Lampung Utara telah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Anu Bayor di atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Maestro Jenar, korban korban dan juga Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama. Berikut liputannya untuk Anda. Dia nggak ikut mukul, dia videoin aja. Oh, video itu Rangga? Iya. Bagian apa aja kamu dipukul? Saya bagian ini, terus bagian pala saya tangkis. Tapi pada saat kita dipukul itu nggak ada perlawanan ya? Nggak ada perlawanan. Ya, mereka, dia sendiri. Berarti kamu benar-benar nggak kenal sama yang mukul? Nggak kenal. Nggak di tongkrongan mereka itu ada yang kamu kenal nggak? Nggak ada. Oh. Awal mulanya kamu bisa dipanggil ke situ gimana? Saya ditemuin, saya ditemuin kawannya. Kata kawannya suruh datang besok. Kawannya itu siapa? Karena diisuin dia nantang Rangga gitu, padahal nggak ada. Karena kalau sekolahnya SMA 3 sekolahnya, SMA 3. Kamu disuruh minta maaf itu atas dasar apa? Nggak tahu, saya tiba-tiba disuruh minta maaf karena nantang dia. Saya nggak tahu, padahal saya nggak tahu masalahnya apa. Saya nantang enggak, bertemu sama dia aja enggak, ngobrol aja enggak. Ada yang fitnah. Ada yang fitnah. Ada yang menyampaikan bahwa Maestro Jenar nantang
Rangga gitu. Atau dia diundang, daripada kami cari, enak kamu yang datanglah dia mau klarifikasi. Sampai klarifikasi di video dipukul gitulah. Dan itu kelas berapa sama kita? Dan itu Pantaran Jojo. Komandannya. Ya, kita sudah terima laporannya ya. Barusan tadi kita sudah cross check dan benar memang ada laporan polisi terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu ataupun beberapa orang yang statusnya masih pelajar, yang korbannya juga merupakan seorang pelajar. Tindak lanjut kita kemana? Nanti setelah laporan polisi ini kita akan lakukan rangkaian penyelidikan ya, menemukan peristiwa pidananya. Kalau memang ditemukan peristiwa pidana, kita akan segera naik ke proses penyidikan. Nah, di proses penyidikan ini kita akan melakukan pengumpulan alat bukti ya, pengumpulan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Mall Tunjungan Plaza Surabaya kebakaran pada Rabu 13 April sore menjelang waktu berbuka puasa. Kepulan asap berwarna hitam menyeruak di antara gedung-gedung melingkar tersebut. Terkait titik api berada di lantai teratas dari Mall Tunjungan Plaza Surabaya. Pengunjung yang berada di mall tersebut berhamburan keluar saat terjadi kebakaran ini. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini dan mengenai update terkini bagaimana kondisi di TP, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Baik, siang Firda. Jadi untuk kemarin dikabarkan ada insiden kebakaran di sebuah mall bernama Tunjungan Plaza Surabaya. TP 5 biasa disebut demikian oleh masyarakat khususnya Kota Surabaya. Lokasi Tunjungan Plaza ini, mall terbesar ini dari Kota Surabaya ini berada di tengah ya, di pusat kota, di kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya. Hanya berjarak kurang dari 1 km dari Balai Kota Surabaya. Jadi kemarin pukul 17.30 hingga 18 tepat, api muncul membakar lantai 5 bangunan Tunjungan Plaza Mall 5 yang ada di Jalan Raya Embong Malang, Tegalsari, Surabaya. Informasi yang dihimpun dari pihak pemadam kebakaran saat itu ketika melakukan intervensi penanganan pemadaman kebakaran yang juga dilansir oleh pihak Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi kemarin, bahwasanya api bersumber dari sebuah restoran yang berada di lantai 5, yang ada di lantai 5 TP 5. Kota Surabaya. Informasi awal tersebut kemudian dikonfirmasi lebih lengkap lagi oleh hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian ketika api sudah padam dan mekanisme pembahasan sudah dilakukan, yang ternyata api bersumber bukan berasal dari lantai 5 TP 5 tapi melainkan bersumber dari lantai 10 rooftop yang itu merupakan semacam teras dari sebuah bioskop yang ada di lantai tersebut. Jadi 1 jam atau 2 jam pasca kebakaran ketika sudah dipadamkan api pukul 19.00, pemadam kebakaran masih mendapati kepulan asap berwarna putih menyeruak dari 4 lantai, mulai dari lantai 4 sampai lantai atas ya, lantai 10 itu terus mengepul keluar dari celah-celah dinding bangunan, sehingga petugas pemadam kebakaran akhirnya melakukan intervensi mekanisme pembasahan untuk bara api itu berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Dan alhamdulillah terkonfirmasi informasi dari pihak kepolisian dan dari pihak wali kota, bahwasanya tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dari insiden tersebut, entah itu dari pihak petugas maupun dari pihak warga yang berkunjung di lokasi. Kemudian mengenai penyebab, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk melakukan penyelidikan yang saat ini tadi pagi sudah ada tim lapor Mabes Polri cabang Surabaya yang berkantor di Polda Jatim sudah melakukan rangkaian mekanisme investigasi di Tunjungan Plaza yang berada di belakang saya saat ini. Sejak pukul 8 hingga pukul 13 saat ini masih belum keluar. Dan tadi kita juga sempat ngobrol, Firda, dengan pihak manajemen dari TP Group ya, TP Group manajemen secara general dari mall ini bernama Bapak Sutandi, yang ternyata Bapak Sutandi melansir informasi bahwa api, dan ini informasi terbaru yang diperoleh dari hasil penyelidikan api ternyata berasal bukan dari lantai 5 atau sebuah restoran, melainkan dari sebuah
bagian komponen AC atau pendingin udara yang ada di lantai 10 di dekat sebuah bioskop yang ada di lantai 10. Jadi Pak Sutandi, manajemen dari PP sendiri menyampaikan dan mengonfirmasi bahwasanya kobaran api yang beredar dan sempat ditangkap momennya oleh warga setempat dalam video kemudian beredar luas di media sosial itu bukanlah api yang bersumber dari dalam bangunan ruangan TP, tapi melainkan bersumber dari luar yang merambat mengenai ornamen-ornamen tulisan logo bangunannya ada di mall tersebut sehingga tampak berkobar besar hebat, kemudian jatuh rontok ke bawah hingga turun ke teras. Dan tadi barusan saja beberapa menit sebelum kami live, kita sempat ngobrol dengan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Mirzal Maulana yang ternyata menyampaikan beliau mendampingi dengan timnya, mendampingi tim Puslapfor untuk melakukan semacam investigasi dan informasi terbaru yang beliau sampaikan dalam waktu dekat akan ada sejumlah saksi yang konfirmasi berjumlah 4 orang yang akan dimintai keterangan terkait insiden kebakaran yang terjadi di TP5 pada Rabu kemarin. Dan 4 orang tersebut adalah 1 orang pihak keamanan, petugas keamanan, kemudian 1 orang karyawan yang bertugas secara resmi di TP dan 2 orang teknisi dari komponen kelistrikan yang ada di TP5. Dan kita menanyakan lebih lanjut mengenai penyebab pasti komponen apa yang menimbulkan percikan api di lokasi sekitar lantai 5 hingga lantai 10. Mirzal Maulana masih belum bisa menyampaikan itu dan lebih menunggu atau memilih menunggu hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh pihaknya bekerjasama dengan tim Lapor Mabes Polri Cabang Surabaya yang berkantor di Polda Jatim. Demikian reportase yang kami bisa sampaikan, Birda, terkait insiden kebakaran sebuah mal terbesar yang ada di Ya, baik. Terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporannya. Dengan demikian, Tribuners sudah terkuak penyebab dari kebakaran di TP Tunjungan Plaza Surabaya, yakni bukan berasal dari sebuah restoran di TP5 lantai 4, yakni berasal dari lantai 10, yakni dari komponen AC. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Lapfor Mabes Polri Cabang Surabaya, Kombes Pol Sodik Pratomo. Berikut liputannya untuk Anda. Nanti kita akan bagi tim karena ini luas sekali. Nanti ada yang bertanggung jawab menyari barang bukti, ada yang mencari menyusuri dulu lokasinya dulu. Jadi kita dari sisa kebakaran kita akan bisa membaca rambatan api dari mana. Nanti kan kita ketemu lokasi api pertama kebakarannya dulu, baru kita sama-sama nyari barang buktinya. Sesuai lokasi nanti kita menyesuaikan karena sulit dan tidaknya saya belum lihat di LKP-nya langsung, jadi kita nanti akan menyesuaikan. Saya dulu deh bekerja berapa orang? 6 tim 7 orang, 1 tim lah ya. Kelihatannya seperti apa Pak ini Pak? Belum bisa mau orang lab itu nggak bisa kalau belum bisa meriksa secara. Penyelundupan belasan ton pupuk bersubsidi ke luar kota dari Kabupaten Sampang, Madura berhasil digagalkan. 2 truk yang hendak mengantarkan pupuk tersebut diamankan saat melintas di Jalan Raya Kecamatan Banyuatos, Sampang pada 12 April lalu. Adapun kedua truk tersebut berjenis Mitsubishi warna hitam bernomor polisi A8775YX dikemudikan oleh Muhlis Putra 29 tahun dan kernetnya Hidayat 21 tahun. Kemudian menurutnya ada sekitar 17 ton pupuk bersubsidi yang dimuat oleh 2 truk tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami melaporkan bahwa kronologi pengamanan 2 truk yang hendak menyelundupkan pupuk bersubsidi bermula dari adanya informasi yang didapat Polres Sampang tentang adanya armada yang sedang melaksanakan muat barang berupa pupuk di Jalan Raya Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang pada 12 April 2022 sekitar 16.00 waktu Indonesia Barat. Aktivitas tersebut disinyalir adanya penyelundupan pupuk ke luar daerah sehingga di hari itu juga anggota
kepolisian seketika melaksanakan penyelidikan. Hasilnya 2 truk yang hendak mengantarkan pupuk tersebut diamankan saat melintas di Jalan Raya Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 truk itu bermuatan sekitar 17 ton pupuk bersubsidi pemerintah, terdiri dari 180 karung pupuk jenis ZA dan sekitar 160 karung pupuk jenis NPK Ponska. Sedangkan pupuk subsidi tersebut didapat dari kios yang ada di Kecamatan Karangpenang dan juga ada sebagian dari Kabupaten Pamekasan. Atas pengungkapan kasus itu, 2 supir truk dan 1 kernet ditetapkan sebagai tersangka dengan motif untuk mengambil keuntungan dengan cara membantu menyelundupkan pupuk bersubsidi. Untuk pemilik pupuk bersubsidi itu sendiri hingga saat ini masih belum diketahui, sehingga pihak kepolisian Sampang saat ini masih dalam melakukan pendalaman. Sementara dari pengakuan salah satu supir, Mulis Putra, dirinya sudah 5 kali mengantarkan pupuk subsidi ke luar kota. Adapun untuk wilayahnya sendiri ke Kabupaten Lamongan sebanyak 3 kali, Kabupaten Jombang sekali, dan terakhir digagalkan oleh Polres Sampang. Adapun bayarannya sebesar 1,5 juta sekali antar. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hanggara dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Adib, pemilik kios seleb tepung, dan juga Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Berikut liputannya untuk Anda. Siang ini Satreskrim Polres Sampang merilis hasil tangkapan pupuk bersubsidi. Ya, TKP penangkapan kemarin di Banyuates, di pinggir Jalan Raya Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.30. Tersangka yang ditangkap ada 3 orang. Yang pertama MS dan MP, ini adalah supir. Kemudian satunya lagi atas nama inisial H, ini kernet truk. Di TKP tersebut ditangkap ada 2 truk, ya, seperti yang bisa rekan-rekan lihat, bermuatan yang satunya 180 karung pupuk ZA, kemudian yang satunya lagi 160 karung pupuk NPK. Semuanya adalah pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Modus yang dilakukan para tersangka ini mengambil pupuk bersubsidi dari kios-kios yang sudah ditentukan di wilayah Kabupaten Sampang. Ada di Karangpenang dan ada lagi satu lagi di Pamekasan. Kemudian diangkut dan rencananya akan dijual di luar Pulau Madura, ya, bisa ke Jawa. Tentunya hal tersebut melanggar pasal 6 huruf 1 ayat 1 huruf B junto pasal 1 ketiga Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 95 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Subsidiar pasal 21 junto pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15 /MDAK/per/4 tahun 2013. Kebakaran melanda Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Kamis 14 April sekitar pukul 2 dini hari. Terhitung sebanyak 7 kios di bagian belakang pasar menjadi sasaran kobaran api. Beberapa di antara kios yang diketahui terbakar yakni kios lep tepung, penggilingan daging, dan produksi santan. Sejumlah pemilik kios berupaya menyelamatkan barang-barang yang belum terkena api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Selamat siang, Firda dan Tribuners. Yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Semarang yaitu kebakaran di Pasar Projo Ambarawa. Itu kejadiannya tadi dini hari sekitar pukul 0.22 WIB. Kemudian pada saat kejadian kebakaran itu suasana pasar itu sudah ramai ya. Para pedagang di sana sudah mulai berjualan sehingga situasinya panik. Kemudian
kemudian warga sekitar membantu menyerangkan api, mengamankan barang-barang dan lain-lainnya, hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api, tetapi padam sekitar pukul subuh ya, sekitar pukul 4 sampai 5 pagi tadi. Kemudian selesai kebakaran tadi, Bupati Semarang Hesti Nugraha juga meninjau lokasi. Menurut penuturannya, pihaknya akan melakukan koordinasi untuk kemudian menemukan solusi untuk membantu para pedagang yang terdampak. Jadi ada 7 pedagang tadi, pedagang penggilingan daging sapi, salad petung, santan dan lain-lainnya itu, karena alat-alatnya pun hangus ya, alat-alat yang dari besi dan bahan-bahannya sendiri, bahan-bahan untuk dagangannya sendiri terbakar. Menurut keterangan Satpol PP dan Damkar Semarang, dugaan penyebab ya kerugian dugaan penyebab kebakaran tersebut yakni lonjakan arus pendek listrik di salah satu kios, hingga akhirnya menyebabkan 7 kios di sana terbakar. Jadi bangunan kios itu terpisah dengan bangunan utama di pasar, posisinya di bagian belakang pasar Projo Barawa. Jadi tidak mengenai bagian depan atau bangunan utama di pasar Projo tersebut. Setelah kebakaran, aktivitas pasar masih tetap berlangsung seperti biasa, normal, tetap pedagang tetap berjualan dan pembeli masih datang. Tidak ada korban luka maupun jiwa kejadian tersebut. Demikian yang bisa dilaporkan juga dari Kabupaten Semarang di Ambarawa. Ya, baik. Terima kasih rekan Reza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Reza Gustaf dari Adip, seorang pemilik kios seleb tepung, dan juga Bupati Semarang Hesti Nugraha. Berikut liputannya untuk Anda. Ini punya jenengan tempat apa ini, Pak? Kios apa, Pak? Seleb tepung. Seleb tepung, Pak. Bapak tahu dari kapan, Pak? Ini kebakar, Pak? Dari Setengah tiga, Pak. Iya. Terus ini yang terbakar apa aja, Pak? Di ininya Bapak, kiosnya Bapak? Ini semua kios gilingan daging sama tepung sama kelapa. Terus lainnya itu kan bumbu-bumbunya bakso. Kira-kira kalau kiosnya ini kerugiannya sampai berapa, Pak? Lebih dari berapa, Pak? Kurang tahu kalau semua ya. Enggak tahu. Sebenarnya seperti mesin itu kan semua kebakar semua. Itu mesin besi itu kalau kebakar ini, Pak, bisa dipakai lagi ya, Pak? Enggak bisa. Bisa, Pak? Enggak bisa. Setelah itu gimana, Pak? Setelah ini nanti, Pak? Jenengan? Ya nanti ya melihat ini dari Pak Lurahnya bagaimana solusinya. Sebabnya kan mau lebaran, kalau mau jualan kasih tempat yang lain. Pasar Projo, ya walaupun kondisi kebakaran ini pas di ujung, artinya tidak merembet ke kios-kios yang lain. Nah, pesan kami dari pemerintah daerah, ya kita harus untuk selalu waspada. Waspada apalagi nanti mendekati musim ini mau lebaran ini. Ini kan aktivitas juga banyak, mungkin nanti pengunjung juga banyak, ini kita harus selalu waspada. Masa pengunjuk rasa dari kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Makassar mengamuk di depan DPRD Sulawesi Selatan pada Rabu 13 April. Hal itu dipicu saat masa hijau hitam yang menyuarakan sejumlah tuntutan seolah tak digubris oleh pihak DPRD Sulsel. Pasalnya lebih kurang sejam berorasi di depan gedung wakil rakyat tersebut, tak ada satupun perwakilan dari DPRD Sulsel yang menemui mereka. Masa yang gusar pun mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulsel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners. Saat ini saya berada di depan DPRD Sulsel, di mana lokasi ini 3 hari terakhir menjadi sasaran ataupun titik sentral unjuk rasa di Kota Makassar. Seperti kita lihat di belakang saya ini masih terpasang kawat berduri, di mana terakhir unjuk rasa berlangsung Rabu kemarin oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam
ada sekitar 50-an orang itu mendatangi DPRD Sulsel untuk menagih janji DPRD Sulsel terkait rencana DPR untuk memanggil HMI untuk hearing ataupun membahas terkait tuntutan pada aksi sebelumnya. Namun janji itu tidak dipenuhi oleh DPRD Sulsel sehingga masa HMI kembali berunjuk rasa dan hendak menemui fraksi yang menjanjikan untuk dilakukan pembahasan terkait tuntutan beberapa isu nasional, diantaranya wacana penolakan penundaan pemilu, kenaikan harga BBM ataupun kelangkaan minyak goreng. Namun hingga sejam lebih berorasi di depan gerbang DPRD Sulsel, masa HMI tak kunjung ditemui oleh perwakilan DPR sehingga mereka pun perlahan mulai hendak merangsek masuk, mulai dari memanjat pagar DPR, menggoyang pagar, hingga ada upaya mencungkil. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena kokohnya pagar berlapis yang didirikan di DPRD Sulsel ini. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muslimin Emba atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya apa? Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Permintaan tes PCR dan antigen di klinik Yuli Medika Nunukan berkurang. Menurut Wakil Direktur Klinik Yuli Medika di Nunukan, Dr. Adam, menurunnya permintaan tes PCR terlebih antigen karena capaian vaksinasi di daerah rata-rata sudah dosis ketiga atau booster. Dari data cakupan vaksinasi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Nunukan, dosis ketiga dengan sasaran target tanpa target anak dan gotong royong sudah mencapai 10,9% atau 17.079 dosis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Kaltar ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali dari Nunukan, Kalimantan Utara bahwa permintaan tes PCR dan antigen di wilayah klinik Yuli Medika Nunukan mengalami penurunan. Menurut Dr. Adam sendiri, Wakil Direktur Klinik Yuli Medika, menurutnya permintaan tes PCR terlebih antigen karena capaian vaksinasi di daerah saat ini rata-rata sudah dosis ketiga atau booster. Ditambah lagi PCR dan antigen saat ini tidak lagi menjadi syarat wajib bagi perjalanan domestik. Dari data cakupan vaksinasi COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Nunukan, dosis ketiga dengan sasaran tanpa target anak dan gotong royong sudah mencapai 10,9% atau 17.079 dosis. Sementara untuk capaian vaksinasi booster dengan target tanpa anak sudah mencapai 10,7% atau 16.704 dosis. Kemudian capaian vaksinasi booster dengan target anak sebesar 9,5% atau 16.704 dosis. Sedangkan capaian vaksinasi booster dengan target anak ditambah hasil gotong royong sudah mencapai 9,7% atau 17.079 dosis. Saat ini juga tim Satgas COVID-19 mulai masif melakukan vaksinasi dengan metode jemput bola di pintu masuk pelabuhan. Bahkan di setiap masjid habis salat tarawih juga dilangsungkan vaksinasi bagi masyarakat atau keluarga yang belum melakukan vaksinasi sama sekali ataupun baru dosis 1 ataupun 2. Permintaan tes PCR di klinik Yuli Medika belakangan ini, kata Dr. Adam, rata-rata untuk syarat perjalanan ke Taiwan, Malaysia. Bahkan ia menyebut harga tes PCR di klinik Yuli Medika kini diturunkan dari 450.000 menjadi 350.000. Sementara untuk antigen masih tetap harganya yakni sebesar 85.000. Penurunan biaya tersebut menurut Dr. Adam karena besarnya tanggungan yang harus ditanggung oleh seseorang ketika ingin berkunjung ke Malaysia, sehingga manajemen Yuli Medika memutuskan untuk menurunkan harga PCR. Minggu ini, kata Dr. Adam, paling banyak 9 sampel tes PCR, itu pun gabungan dari pelaku perjalanan ke luar negeri alias Taiwan, Malaysia, dan perjalanan domestik. Untuk klinik Yuli Medika sendiri, sampel PCR dikirim terlebih dahulu untuk diuji di mobil laboratorium Tirta di Tarakan. Dan sesuai ketentuan persyaratan perjalanan baik domestik maupun luar negeri, PCR diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan saat ini Dr. Adam menjelaskan bahwa Pulau Nunukan yang terpisah dengan kota Tarakan membuat segala urusan antar dua wilayah tergantung pada transportasi laut. Sehingga sampel PCR yang dikirimkan juga membutuhkan waktu untuk mengetahui hasilnya. Sehingga kemungkinan besar keberangkatan seseorang bisa ditunda hanya karena terkendala transportasi laut. Dan ia menambahkan juga saat ini untuk membuktikan apakah seseorang terkonfirmasi positif COVID-19, harus dilakukan tes PCR, sehingga itu yang kemudian sedikit membantu untuk penambahan pasien di klinik Yuli Medika Nunukan.
Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dr. Adam, Wakil Direktur Klinik Yuli Medika Nunukan. Berikut liputannya untuk Anda. Pembukaan untuk penyeberangan ke Malaysia. Nah, ya alhamdulillah kalau dari klinik Yuli Medika kita sangat antusias sekali dalam memfasilitasi khususnya calon-calon PMI itu ya, atau yang mau kunjungan ke Malaysia, namun terkendalanya kemarin yang kita lihat itu syaratnya luar biasa sekali dari sisi administrasinya dan pembiayaannya. Nah, mau tidak mau kita ya selaku klinik Yuli Medika ini mau juga istilahnya mau sambil membantu juga, karena biaya yang mereka keluarkan itu luar biasa pada saat mau ke sebelah. Nah, kemarin kita itu terakhir harga kita tuh sempat yang saya sampaikan kemarin tuh 4,5. Nah, untuk yang mau ke Tawau kemarin kita ada kesepakatan itu kita patoknya di harga 3,5 kalau untuk Yuli Medika. Itu karena untuk apa? Ya, PCR sama antigen. PCR. Kalau antigen kita belum ada revisi harga, masih di 85. Iya, tapi kalau misalnya biasanya kalau ada kunjungan ke kita, mereka misalnya satu keluarga seperti itu biasanya kita kasih diskon. Presiden Joko Widodo mengunjungi Cirebon dan dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda. Jokowi datang menggunakan helikopter dan landing di Bandara Cakrabuana Penggung, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cirebon. Selanjutnya ia mendatangi Pasar Harjamukti yang hanya berjarak sekitar 1 km dari Bandara Cakrabuana Penggung. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaq yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo mengunjungi Cirebon dan mendatangi beberapa lokasi, di antaranya Pasar Harjamukti, Pasar Kanoman, dan di Desa Bandungan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi membagikan beberapa bantuan kepada masyarakat, dari mulai para pedagang pasar, para penerima program keluarga harapan dan lainnya. Bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi diantaranya adalah bantuan tambahan modal usaha bagi para pedagang pasar di Pasar Harjamukti dan Pasar Kanoman Kota Cirebon. Nominal bantuan tersebut adalah 1,2 juta rupiah untuk setiap pedagang di Pasar Harjamukti dan Pasar Kanoman Kota Cirebon. Selain itu, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan BLT minyak goreng dan bantuan sembako tunai. Dalam kesempatan itu di Pasar Harjamukti dan Pasar Kanoman, Presiden Jokowi membagikan BLT minyak goreng dan BST kepada masing-masing 100 orang di kedua pasar tersebut. Untuk besaran dari bantuan langsung tunai minyak goreng yang diberikan Presiden Jokowi adalah Rp100.000 untuk 1 bulan dan diberikan sekaligus untuk 3 bulan, dan bantuan sembako tunai diberikan 1 kali, besarannya adalah Rp200.000, sehingga setiap warga akan menerima Rp500.000 dari 2 bantuan tersebut. Dan selanjutnya dari Pasar Harjamukti dan Pasar Kanoman, Presiden Jokowi mengunjungi proyek padat karya di Kelurahan Panjenengan, Kecamatan Lumayan, Kota Cirebon, dan
agenda terakhir di wilayah Cirebon, Presiden Jokowi beraudiensi dengan para nelayan di Desa Bandengan, Kecamatan Minggu, Kabupaten Cirebon. Nah, dalam audiensi tersebut juga para nelayan menyampaikan keluhan kepada Presiden Jokowi mengenai pendangkalan sungai di Desa Bandengan, Kecamatan Minggu, Kabupaten Cirebon yang membuat kapal para nelayan kesulitan untuk bersandar. Sehingga para nelayan tersebut meminta Presiden Jokowi untuk mengeruk dan melakukan normalisasi di sungai tersebut agar kapal nelayan lebih mudah bersandar ke daratan setelah mencari ikan di laut. Yang keluhan yang kedua yang disampaikan para nelayan kepada Presiden Jokowi adalah mengenai kelangkaan solar bagi para nelayan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dari dua keluhan tersebut, Presiden Jokowi juga langsung merespons dan memberikan solusi. Di antaranya adalah menginstruksikan Kementerian PUPR untuk segera mengeruk aliran sungai di Desa Bandengan dan meminta kepada Kementerian BUMN untuk membuat SPBU khusus bagi nelayan di daerah pesisir atau SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, agar para nelayan yang membutuhkan solar bisa langsung membelinya di SPBN tersebut dan mendapatkan pasokan khusus untuk digunakan sebagai bahan bakar kapal dalam mencari ikan di laut, sehingga para nelayan tersebut tidak perlu bersaing untuk membeli BBM di SPBU umum dan mengantri bersama kendaraan lainnya seperti mobil, motor, dan lainnya. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Imam dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Besaran BLT tersebut yakni Rp100.000 per bulan selama April, Mei, dan Juni untuk penerima bantuan program non-tunai, program Keluarga Harapan, serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Dharma S. mengatakan ada sekitar 500 ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM yang mendapatkan BLT minyak goreng di Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat Indonesia termasuk Banten, di mana bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar 100.000 yang akan disalurkan setiap bulan, terhitung sejak bulan April, Mei hingga bulan Juni 2022. Di mana untuk BLT sendiri ini diperuntukkan bagi penerima BPNT, PKH, dan PKL di seluruh Indonesia termasuk Banten. Informasi yang dihimpun dari tribunbanten.com sendiri yang didapatkan dari Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten, dia mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan dari pemerintah pusat bahwa masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut yaitu bagi KPM yang terdata dalam PKH dan BPNT, di mana untuk data dari Dinsos Provinsi Banten sendiri untuk jumlah KPM yang terdaftar di Dinsos Provinsi Banten ada sekitar 533.862 KPM. Sebanyak 133.49 KPM di Kabupaten Lebak, kemudian 127.120 KPM di Kabupaten Tangerang, 87.757 KPM di Kabupaten Pandeglang, kemudian 69.124 KPM di Kabupaten Serang, 54.861 KPM di Kota Tangerang, kemudian 24.628 KPM di Kota Serang, 19.808 KPM di Kota Tangerang Selatan, dan juga 17.515 KPM di Kota Cilegon. Dikatakan Budi bahwa besaran BLT minyak goreng ini sebesar 100.000 per bulan yang akan disalurkan langsung pada bulan April 2022 ini. Di mana untuk penyalurannya sendiri yaitu sebesar 300.000 terhitung dari bulan April, Mei hingga Juni. Kemudian kata Budi juga bahwa BPNT yang kini mendapatkan bantuan masyarakat yang menerima BPNT yang sebesar 200.000 per bulan, sehingga dengan bantuan BLT minyak goreng ditambah menjadi 300.000 per bulan.
dan rata-rata para KPM ini mendapatkan 300.000 untuk selama 3 bulan tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan warga memadati kantor pos dan Giro Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kepadatan di kantor pos dan Giro Luwuk ini mulai terlihat sejak Selasa 12 April hingga 12 April 2022. Kedatangan mereka untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk bulan April, Mei, dan Juni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Asnawi Zikri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asnawi. Ya baik, Firda, memang kepadatan di kantor pos Giro Luwuk itu terlihat sejak hari Senin tanggal 12 ya. Dan hingga siang tadi masih terpantau ramai. Itu kedatangan mereka untuk menerima bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 300.000 yang terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk bantuan pangan non tunai itu sebesar 200.000 untuk bulan Mei, sehingga total yang diterima oleh penerima manfaat ya itu sebesar 500.000. Untuk metode penyalurannya itu bisa datang langsung ke kantor pos, dan ada sebagian penerima manfaat yang mengalami sakit, cacat atau lansia ya, itu petugas pos langsung membawanya langsung ke rumah masing-masing ya. Nah untuk kepala pos dan Giro Luwuk, Anggi Wardani, dia mengaku bahwa untuk kantor pos yang dipimpinnya ini melayani 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ya. Nah untuk Kabupaten Banggai sendiri menurut dia ada 23.177 penerima manfaat, dan kemudian untuk Banggai Kepulauan ada 10.862 penerima manfaat, dan untuk Kabupaten Banggai Laut sendiri ada 3.329 penerima manfaat. Nah untuk penyaluran tahap 2 ini dia mengaku bahwa akan ada ketambahan penerima manfaat karena di tahap pertama itu kurang lebih ada 40.000 data yang masuk, namun di tahap 2 ini masih 37.000 sekian, sehingga masih ada tambahan nanti sekitar 3.000 lebih ya penerima manfaat yang akan menerima bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Banggai. Sementara untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai itu bisa menerima langsung di kantor kecamatan masing-masing ya. Nanti kantor pos, petugas pos akan ke sana, dampingi oleh tenaga kesejahteraan atau KKST itu untuk bersama-sama menyalurkan itu kepada penerima manfaat. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Asnawi Zikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari penerima manfaat, yakni Risma Madin dan juga Kepala Kantor Pos dan Giro Luwuk, Anggi Wardani. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah bagus. Berapa yang diterima? 500.000. Oh, itu untuk apa-apa itu? Untuk uang ini yang diterima 500.000 itu sembako, minyak kelapa, beras. Terus perasaannya gimana? Senang, enak juga, bisa mencukupi untuk masyarakat kecil seperti saya dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Wardani, Kepala Kantor Pos Luwuk. Bagaimana teman-teman bisa kami jelaskan, untuk Kantor Pos Luwuk itu sendiri membawai 3 kabupaten kota, itu Banggai sendiri, Banggai Laut sama Banggai Kepulauan. Untuk tahap 2 ini kita menyalurkan bantuan
minyak goreng plus BPNT bulan Mei. Dengan rincian untuk minyak goreng itu 100.000 per bulan, dibayar 3 bulan jadi 300.000, sementara untuk BPNT-nya itu 200.000. Jadi KPM menerima sebesar 500.000 untuk tahap ini. Adapun rinciannya untuk Banggai sendiri itu ada 23.177 KPM. Untuk Salakan, Banggai Kepulauan itu ada 10.862 KPM, sementara Banggai Laut ada 3.329 KPM. Untuk pembayaran sendiri itu jadwal utama teman-teman di kantor cabang yang lain mulai besok dengan sistem pembayaran, ada yang diantar, ada yang pembayaran komunitas, ada yang datang langsung ke kantor pos. Jadi bagi KPM yang kurang mampu atau istilahnya lansia itu bisa diantarkan. Oh, diantar langsung ke rumah ya? Bisa diantar ke rumah masing-masing. Ini targetnya sampai kapan ini? Untuk dari pusat sendiri target itu mulai tanggal 12 kemarin sampai tanggal 21 April ini. Tapi biasanya ada perpanjangan lagi dari pusat. Kalau misalnya realisasi masih rendah itu kemungkinan perpanjangan masih ada. Dan ini juga kemungkinan untuk penambahan data penerima bantuan masih ada. Karena untuk tahap pertama sendiri itu alokasi ada 41.000, sementara ini yang tahap 2 yang baru masuk itu 37.000 sekian, jadi masih ada kurang 3.000 data lagi tambahan. Oh, ada tambahan. Oh iya. Siap, makasih. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 unit mobil terjadi di Jalan Namangkoba maksudnya, tepatnya di Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Bangka Tengah pada Rabu 13 April. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 3 sore saat kondisi lalu lintas di ruas jalan tersebut sedang ramai. Tampak mobil sedan berwarna silver dengan plat B8532WV mengalami kerusakan dengan kondisi bumper belakang yang penyok. Sementara 1 unit mobil lainnya berjenis Suzuki R3 berwarna coklat tua dengan plat BN1677VB ringsek cukup parah pada bagian depannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribunars. Perlu saya sampaikan bahwa pertama-tama memang benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 unit mobil. Ini mobil berjenis Honda Sedan dengan plat B8532WV dan mobil Suzuki R3 berwarna coklat tua dengan plat BN1677VB pada hari Rabu kemarin 13 April 2022 sekitar pukul 3 sore di ruas jalan Namangkoba, tepatnya di Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Diketahui menurut penuturan dari Sandi yang merupakan sopir mobil dari R3 tersebut, dirinya mengaku bahwa kala itu dirinya berkendara dalam kondisi sedang mengantuk ya dan lesu karena memang sedang menjalankan ibadah puasa. Diakuinya dirinya sempat beberapa kali tertidur saat menyetir dan memang berencana hendak untuk beristirahat sebentar. Namun dikarenakan tanggung untuk sudah mau pulang ke kediamannya, dirinya pun melanjutkan perjalanan dan naasnya tiba-tiba dirinya menabrak satu unit mobil Honda Sedan yang kala itu sedang terparkir di depan sebuah toko. Untuk itu diketahui bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun anak dari Sandi sendiri yang merupakan sopir dari mobil R3 tersebut mengalami luka pada bagian kepala sehingga harus menerima jahitan sebanyak 6 jahitan. Sementara itu berdasarkan hasil pantauan kami di lokasi diketahui juga bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai sehingga kasus ini ataupun perkara laku lantas ini pun sendiri tidak dibawa ataupun tidak diteruskan ke tahap selanjutnya. Menurut anggota kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Bangka Tengah, Bribtu Aldianda Juvendo yang kebetulan saat itu sedang bertugas di TKP, beliau mengatakan bahwa kejadian ini membuat kerugian material terhadap kedua belah pihak. Meski demikian, ia menuturkan bahwa kedua belah pihak memang telah bersepakat untuk membuat perjanjian perdamaian sehingga perkara ini tidak akan dilanjutkan. Untuk itu, kedua belah pihak pun sudah diminta untuk membawa mobilnya masing-masing menggunakan mobil derek untuk kemudian dibawa dan diperbaiki ke bengkelnya masing-masing. Tak lupa dirinya juga berpesan agar masyarakat selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan berkendara dan beristirahat sejenak jika memang dalam kondisi mengantuk. Tak lupa dirinya juga berpesan
kondisi ramainya lalu lintas kendaraan di sore hari menjelang berbuka puasa juga sangat rentan ataupun berisiko menyebabkan terjadinya laka lantas, sehingga para pengendara dihimbau agar lebih berhati-hati dan tidak kebut-kebutan di jalanan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta, Indrayana, menyebut pihaknya akan merevitalisasi 46 halte yang ada di ibu kota, termasuk 4 halte ikonik. Proyek tersebut akan dimulai pada 15 April mendatang dan direncanakan rampung dalam kurun waktu 6 bulan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Yolanda Putri Dewanti yang melaporkannya. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Firda, terima kasih. Memang Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta Muhammad Indrayana menyebut pihaknya akan merevitalisasi sebanyak 46 halte yang ada di ibu kota. Proyek revitalisasi ini nanti akan dimulai pada Jumat esok dan direncanakan atau ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 6 bulan. Selain itu juga ke depannya halte yang akan direvitalisasi ditambah penunjangnya seperti sarana prasarana, toilet ataupun musola. Dan nanti juga untuk para penumpang disabilitas akan diberikan kenyamanan pelayanan ramah disabilitas. Selain itu juga ia mengatakan nanti ke depannya keempat halte Transjakarta di pusat kota ini akan memiliki wajah baru yang ikonik. Adapun keempat halte tersebut diantaranya halte Sarina, Tosari, Duku Atas, dan Bundaran HI. Pihaknya juga akan menjamin kenyamanan bagi para penumpang yang dimana saat ini penumpang Transjakarta sudah mulai membludak, maka dari itu ia merevitalisasi sebanyak 46 halte. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com. Yolanda atas laporannya, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, bunga bangkai muncul di perkarangan rumah warga bernama Yusman alias Usman, 57 tahun. Beralamatkan di Gang Rambutan, Jalan Bambang Utoyo, RT 14, RW 4, Kelurahan Kampung Damai, Tanjung Pandan, atau berada di tepat di belakang Masjid At-Taqwa. Bunga bangkai tersebut dalam kondisi sudah menguncup, berdiameter sekitar 50 cm, berbentuk melingkar, dan pada bagian atas terdapat pucuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Disa Aryandi yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Disa. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Disa dari Pos Belitung. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Permintaan songkok Nusantara di Gresik, Jawa Timur meningkat selama bulan Ramadan. Songkok dengan motif batik Nusantara ini kian digandrungi. Motifnya bermacam-macam, mulai dari motif batik dari Aceh, Toraja, Flores, hingga Papua, dan daerah lainnya. Songkok lukis memang menjadi tren saat ini. Proses pembuatan songkok lukis batik Nusantara ini milik Muhammad Jeffrey yang berada di Jalan Sindu Joyo, Gresik, Jawa Timur. Untuk melihat bagaimana proses untuk membuat songkok batik Nusantara ini, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari surya.co.id, ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan rekan Willy. Ya, terima kasih Vilda. Songkok nasional khas buatan Gresik dari daerah Sindu Joyo Gresik ini omsetnya cukup meningkat di bulan Ramadan ya, karena songkoknya ini unik. Biasanya songkok yang hitam polos, kali ini diberikan motif batik Nusantara. Motif batiknya ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, kemudian ada yang dari Toraja, ada
dari Flores hingga Papua. Nah, pembeli juga bisa request motif batik yang akan dilukis di songkok agar menjadi identitas songkok itu sendiri. Nah, karena tingginya permintaan, pihak pengusaha songkok ini juga mendapatkan kenaikan omset yang luar biasa dari 35% menjadi sekitar 70%, sampai 200 kodi banyaknya, Firda. Nah, songkok-songkok itu dijual paling banyak ke wilayah Pulau Jawa dan juga Sumatera. Tetapi di luar negeri, songkok Nusantara ini juga banyak diminati, mulai dari negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Untuk harganya sendiri cukup bervariatif, mulai dari 75.000 sampai 100.000. Nah, songkok dengan motif Nusantara sudah bisa dimiliki. Seperti itu, Vilda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Willy, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan tampilkan Tribuners wawancara dari pengusaha songkok bernama Jeffrey dan juga seorang pembeli bernama Agus. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, untuk lebaran Ramadan tahun ini kita ada inovasi tersendiri. Kita mengeluarkan peci Nusantara. Jadi kita ambil batik-batik Nusantara yang ada di Indonesia, kita terapkan di peci-peci Ramli. Misalnya ada contoh batik Flores, batik Aceh, motif-motif batik Aceh, batik Wakatobi, batik Toraja, batik Minangkabau, tetapkan di masing-masing peci. Semakin banyaknya keanekaragaman motif batik di Indonesia, kita terdorong untuk mengekspor lebih jauh di produk kami. Hasilnya di Ramadan tahun ini gimana omsetnya? Alhamdulillah ada kenaikan omset, Pak. Dari kemarin 30% naik hampir sampai 75%. Mungkin setelah pandemi ini mudah-mudahan ada kenaikan terus dan kembali normal. Kalau pemasaran secara offline kita punya tim canvassing mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera. Kalau luar negeri, Pak? Ada agen kita yang memasarkan ke Malaysia, Brunei, sama Singapura. Motif Nusantara, motif Nusantara, karena ingat suku-suku di sini kan banyak, jadi kita harus ke luar pulau, cukup dengan simbol Nusantara pun saya merasa orang Indonesia. Saran pikiran itu. Harganya gimana, Pak? Untuk harga enak sini, bisa ditawar. Setelantas Polres Belitung menggelar program perdana vaksinasi per Ramadan presisi di perumahan Bukit Markas pada Rabu 13 April. Ratusan warga langsung memadati area masjid seusai sholat tarawih. Panitia menyiapkan minyak goreng dan sembako untuk peserta yang sudah divaksin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik rekan Firda, bisa kami sampaikan jajaran Satlantas Polres Belitung semalam melaksanakan kegiatan vaksinasi Ramadan presisi di masjid-masjid. Untuk kegiatan perdana yang dilaksanakan sekitar pukul 8 malam di Masjid Al-Mihrab yang terletak di kompleks perumahan Bukit Markas Indah itu mulai dipadati warga. Sebab bagi warga yang ingin melaksanakan vaksin akan mendapatkan bingkisan berupa minyak goreng ditambah sembako khusus bagi peserta lansia. Selain itu, panitia juga menyiapkan bingkisan snack yang ditujukan bagi anak-anak yang datang di lokasi kegiatan. Menurut Kabak Polres Belitung, Kompol Polsek Kuba mengatakan kegiatan vaksinasi Ramadan presisi ini ditujukan untuk membantu meningkatkan angka vaksinasi khususnya vaksin booster di wilayah Kabupaten Belitung. Bersama pantauannya, panitia juga tidak menyangka bahwa peserta yang datang itu cukup ramai sehingga panitia awalnya agak kesulitan untuk melayani masyarakat sekitar. Namun menurutnya dalam kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin, secara bergantian di beberapa masjid yang terletak di Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk tahap pertama, panitia menyiapkan sekitar 300 vial vaksin dan diperkirakan vaksin tersebut habis pada malam pertama. Demikian, Pak Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung dari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Poltak Kabak Ops Polres Belitung. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi nanti rencana kami akan laksanakan juga di tempat-tempat lain. Ini memang kami laksanakan vaksin Ramadan presisi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung. Ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang ada di Kabupaten Belitung. Untuk target sendiri berapa? Jadi untuk target kami sebanyak-banyaknya ya untuk di Kabupaten Belitung sendiri. Jadi terutama untuk booster yang saat ini kita masih rendah. Jadi kita percepat untuk pelaksanaan booster di Kabupaten Belitung. Untuk sembakonya sendiri berapa ribu yang akan dikeluarkan? Jadi untuk malam ini kami siapkan 300 paket sembako yang kita akan bagikan kepada yang divaksin, masyarakat yang divaksin, termasuk juga anak-anak. Kita berikan bingkisan snack agar memberikan dorongan untuk masyarakat agar melaksanakan vaksinasi. Bang, yang unik ini kenapa lokasi yang dipilih masjid, Bang? Iya, karena ini bulan Ramadan ya. Jadi pada bulan Ramadan kan setelah taraweh masyarakat berkumpul, kita lakukan vaksinasi di dekat tempat ibadah. Jadi masyarakat setelah ibadah langsung melaksanakan vaksinasi di habis sholat taraweh. Kalau pantauan di hari pertamanya bagaimana, Komandan? Ya, jadi untuk hari pertama ini kita lihat antusias cukup baik ya masyarakat di Belitung ini. Kita bisa lihat mungkin malam ini bisa mencapai 200 sampai 300 orang untuk pelaksanaan vaksinnya. Total ada 51 makanan ringan atau takjil dari para pedagang di Kabupaten Bangka Barat dilakukan uji sampel kandungan berbahaya oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Pangkal Pinang pada Rabu 13 April. Dari 51 takjil, 25 diantaranya merupakan takjil dari Kecamatan Jebus, sedangkan sisanya didapat dari Kecamatan Muntok atau para pedagang yang menjajakan jualannya di Pujasera, Tugu Perahu, dan Lapangan Kelora. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlev yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, Firda. Pada Rabu 13 April 2022 lalu, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Pangkal Pinang melakukan uji sampel kandungan berbahaya terhadap takjil saat Ramadan di Kecamatan Muntok. Di lokasi di Muntok dikunjungi BPOM Pangkal Pinang yakni Pujasera, Tugu Perahu, dan Lapangan Gelora. Dari ketiga lokasi ini, pihak BPOM Pangkal Pinang mengambil 26 sampel beberapa jenis takjil seperti pempek, otak-otak, laksa, bakso, bolu, dan beberapa jenis takjil lainnya dari para pedagang. Sebelumnya juga diketahui BPOM Pangkal Pinang juga telah melakukan uji sampel kandungan berbahaya di Kecamatan Jebus yang juga masih masuk dalam daerah Kabupaten Bangka Barat dan juga mengambil sampel sebanyak 25 takjil. Jadi keseluruhan untuk Kabupaten Bangka Barat, BPOM Pangkal Pinang mengambil sebanyak 51 takjil untuk diuji. Setelah dilakukan uji sampel, Koordinator Infokom BPOM Pangkal Pinang, Andika Ahmad, pun membeberkan hasilnya, yakni untuk 51 takjil yang diuji hasilnya negatif atau bebas dari formalin, boraks, pewarna tekstil, rodamin B, dan pewarna tekstil metanil yellow. Walaupun dipastikan aman, Andika Ahmad berharap juga masyarakat tetap berhati-hati serta selalu memperhatikan makanan baik dari segi penampilan ataupun rasa makanan. Andika pun juga sempat membeberkan beberapa ciri-ciri makanan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, di antaranya yakni warna yang terlalu mencolok dari kebiasaan atau pada umumnya. Biasanya warna merah dan kuning itu juga patut untuk diwaspadai atau dicurigai menggunakan pewarna tekstil. Kalaupun di mie atau bakso yang bisa tahan 1 hari di luar kulkas, itu juga harus dicurigai kemungkinannya menggunakan formalin. Sedangkan kalau rasanya terlalu kenyal, patut dicurigai mengandung boraks. Sementara itu juga tak hanya takjil yang dijual pedagang saja yang dilakukan pemeriksaan, namun pihak BPOM Pangkal Pinang juga melakukan pengecekan terhadap parcel khususnya jelang Idul Fitri ini. Untuk pemeriksaan parcel BPOM Pangkal Pinang juga memastikan saat ini untuk izin edarnya sudah ada dan tidak ada yang melewati batas kadaluarsa. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda Pahlevi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bunga bangkai muncul di pekarangan rumah warga bernama Yusman alias Usman, 57 tahun. Berlamatkan di Gang Rambutan, Jalan Bambang Utoyo, RT 14 RW 4, Kelurahan Kampung Damai, Tanjung Pandan, atau berada tepat di belakang Masjid At-Taqwa. Bunga bangkai tersebut dalam kondisi sudah menguncup, berdiameter sekitar 50 cm, berbentuk melingkar, dan pada bagian atas terdapat pucuknya. Secara keseluruhan berwarna ungu dan di bagian tengah ada bintik-bintik berwarna kuning. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Pos Belitung, ada Disa Ariandi yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Disa. Baik, terima kasih Firda. Betul sekali Firda, bisa kami laporkan bahwa bunga bangkai tersebut berada di rumah Yusman alias Usman, berusia 57 tahun, yang beralamatkan di Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan Kampung Damai, Tanjung Pandan, Belitung. Tumbuhan endemik ini sudah ada sejak sepekan belakang muncul di rumah Usman. Kondisinya untuk saat ini sudah dalam keadaan layu, namun 1 minggu sebelumnya kondisi bunga tersebut masih mekar dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang keadaan ataupun tumbuhnya bunga ini. Kondisi bunga tersebut berada di bagian pekarangan belakang rumah Usman dan ini bukan pertama kalinya muncul di rumah Usman, namun untuk ketiga kalinya pada bulan dan tahun yang berbeda. Kali pertama bunga tersebut muncul pada tahun 2020. Pada saat itu kondisi bunga bangkai yang muncul di rumah Usman berdiameter sekitar 1 meter dan pada tahun 2001 berdiameter sekitar 50 cm dan pada tahun ini 2022 memiliki diameter 50 cm dan kondisi ini menurut Yusman sudah muncul, maksud kami muncul pada setiap bulan April namun dengan tanggal yang berbeda. Menurut Yusman bahwa bunga bangkai tersebut muncul karena kondisi di bagian pekarangan belakang rumahnya yaitu kondisi lembab. Namun sejak beberapa tahun, 2 tahun sebelumnya, bunga bangkai ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat karena Yusman sendiri tidak pernah memotret menggunakan HP ataupun mengupload video dari temuan bunga bangkai tersebut ke media sosial. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari warga Kampung Damai, Tanjung Pandan, bersama Pak Usman. Berikut liputannya untuk Anda. Pas bulan April ya? Iya. Nah, 3 kali ya. Berarti dari tahun 2019? Iya. Pertama di situ, Pak? Di sini ya, Pak? Kedua 2020 di situ, Pak? Ya. Kedua ini di sini, Pak? Oke. Itu Bapak tahu apa kira-kira yang menjadi penyebab kemunculan itu? Menurut Bapak nih? Mungkin daerahnya lembab mungkin. Mungkin daerah lembab, Pak ya. Tapi kalau yang ini, Pak, apa namanya? Apakah dia beranak pinak atau gimana, Pak? Ini berkembang. Kayaknya sih beranak nih. Beranak, Pak ya. Jenisnya enggak tahu tapi apa, Pak? Enggak tahu dah. Belum tahu, Pak. Nah, Pak, pertama kali ya Bapak tahu soal bunga bangkai ini, yang ketiga ini gimana cerita nih, Pak? Ini mendengar dari kawan, katanya ini kembang bangkai kan? Awalnya Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Jadi aku tidak terlalu peduli gitu. Oh, tidak terlalu peduli, Pak? Nah, untuk apa kan kembangnya tidak ada fungsi juga kan? Oke. Untuk dipot kan tidak dapat juga, cepat layu kan? Nah, awal Bapak melihat tuh pagi apa siang apa sore nih, Pak, kira-kira? Pagi. Pagi. Waktu itu Bapak lagi ngapa itu kira-kira? Bangun tidur, biasa kan aktivitas kan nganak kembang kan. Nah, pas ke belakang nih kok ada kembang keluar dari tanah kan. Gitu. Oke. Nah, ini kan langsung muncul dari tanah, ini kan langsung. Pas waktu ngelihat itu Bapak langsung ngelihat berarti cuek, Pak? Nah, masuk cuek lah. Bodoh lah, Pak. Iya. Nah, terus gimana, Pak? 2-3 hari tahu bunga bangkai ya? Tahu bunga bangkai, tapi walaupun tahu bunga bangkai ya tidak peduli lah. Karena tidak dapat di pot tadi, Pak? Karena aku menganggap karena kembangnya tidak tahan lama gitu kan. Nah, gitu, tidak tahan lama. Ada ke warga-warga yang bisa ngelihat sini, Pak? Puluhan masa aksi 134 berkumpul di Tribun Lapangan Merdeka atau tepatnya di depan Gong Perdamaian, Jalan Slamet Riyadi, Cirimau, Ambon untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu 13 April pagi. Demonstrasi kali ini menyampaikan tuntutan mengenai stabilitas harga pangan dan bahan bakar minyak atau BBM.
Masa aksi yang terdiri dari 7 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP Cipayung di Kota Ambon sudah berkumpul sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Dedi. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa kemarin hari Rabu, tanggal 13 April 2022 telah terjadi sekali lagi demonstrasi di Kota Ambon. Dalam orasinya, para mahasiswa itu menyuarakan 3 poin tuntutan, antara lain kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kenaikan harga Pertamax, dan melonjaknya harga sembako di seluruh Indonesia. Masa aksi yang terdiri dari 6 OKP Cipayung di Kota Ambon tersebut sudah berkumpul di Monumen Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon sejak pukul 10 pagi. Beberapa organisasi yang terlibat yang dapat kami himpun, ya, ini ada PMII, HMI, JMNI, KAMI, IMM, KMHD cabang Ambon. Mereka datang dengan perlengkapan demonstrasi seperti bendera organisasi dan spanduk-spanduk yang berisikan poin tuntutan mereka. Diketahui 1 unit mobil pick-up pun dikerahkan untuk mengangkut pengeras suara yang dibawa oleh massa aksi tersebut. Aksi unjuk rasa ini bertajuk Panggung Rakyat, begitu. Nah, usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon, para massa aksi langsung bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Maluku, tepatnya di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon. Terpantau para mahasiswa tersebut berbaris hingga mengular di sepanjang jalanan kawasan Karangpanjang dengan iring-iringan 1 unit mobil polisi. Akibatnya, beberapa lalu lintas di ruas jalan pun harus tersendat sementara. Setidaknya terdapat 4 ruas jalan yang beresiko tersendat hingga terjadi kemacetan kemarin. Keempat ruas jalan tersebut antara lain Jalan Slamet Riyadi, Jalan Tulu KBC Kota Ambon, kawasan Batu Merah, hingga jalanan menuju Karangpanjang Kota Ambon. Di tengah demonstrasi terjadi gesekan antar massa aksi, begitu, di mana sempat terjadi saling dorong antar sesama peserta demonstran hingga Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala memberikan solusi kepada massa aksi untuk hanya 3 perwakilan yang masing-masing OKP yang dipersilakan masuk, begitu. Pasalnya sebelumnya memang terjadi kesalahpahaman antar sesama massa aksi, di mana sebagian dari massa aksi menginginkan untuk seluruh massa aksi masuk ke dalam gedung DPR, sementara sebagian lainnya hanya menginginkan perwakilan saja. Bahkan beberapa kali sempat terjadi saling lempar botol air mineral di antara massa aksi hingga adu jotos pun tak terhindarkan. Hingga 1 orang massa aksi harus ditarik dari kerumunan. Dampaknya dekorasi pintu gedung DPRD Maluku, dekorasi pintu bertemakan Ramadan di gedung DPRD Provinsi Maluku rusak akibat saling dorong antar aparat maupun massa aksi. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, wakil kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!